Amerika Serikat dan Israel, dua negara yang kompak ingin menggagalkan program nuklir Iran. Yaps, Presiden AS Donald Trump tidak menginginkan Iran memiliki sarana dan prasarana nuklir. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui bahwa proyek nuklir Iran menjadi ancaman besar bagi Israel. AS dan Israel pun mengancam akan menyerang Iran dan mengerahkan kekuatan militer jika AS dan Teheran tidak mencapai kesepakatan terkait program nuklir tersebut. Apakah serangan militer akan melenyapkan program nuklir Iran? Simak selengkapnya dalam video berikut. Israel dan AS bertekad untuk menggagalkan ambisi nuklir Iran serta membendung pengaruhnya di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump sendiri ingin menegosiasikan pembatasan nuklir baru Iran. Trump mengancam jika mereka tidak membuat kesepakatan maka akan ada pengeboman. Israel juga mengeluarkan ancaman serupa. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan Israel ingin mencapai tujuan yang paling penting yaitu menggagalkan program nuklir Iran dan menghilangkan ancaman eksistensial terhadap negara Israel. Ancaman serangan untuk menggunakan cara militer pun telah dilontarkan oleh AS kepada Iran. Pengerahan pesawat pengebom B-2 AS baru-baru ini ke dalam jangkauan Iran merupakan sinyal kuat bagi Teheran untuk siap-siap menghadapi apapun yang bisa terjadi pada program nuklirnya jika tidak ada kesepakatan yang dicapai dengan AS. Pasalnya, pesawat pengebom B-2 AS itu adalah satu-satunya pesawat yang mampu meluncurkan bom penghancur bunker yang paling kuat. Lantas, apakah serangan militer bisa menghancurkan program nuklir Iran? Para ahli militer dan nuklir mengatakan, meskipun daya serang yang begitu besar, namun aksi militer AS Israel mungkin hanya akan menghambat program nuklir Iran, bukan melenyapkan seluruhnya. Sebaliknya, serangan militer justru dapat mendorong Iran untuk mengusir para inspektur nuklir PBB, mendorong program yang sudah terkubur sebagian ke dalam tanah, dan Iran justru berlomba untuk menjadi negara bersenjata nuklir yang akan memastikan dan mempercepat hasil senjata nuklirnya. Program nuklir Iran sendiri tersebar di banyak tempat. Bahkan Badan Energi Atom Internasional, pengawas nuklir PBB, tidak tahu di mana Iran menyimpan beberapa peralatan vital seperti suku cadang untuk sentrifugal, yaitu mesin yang memperkaya uranium. Pengayaan uranium merupakan inti dari program nuklir Iran. Dua lokasi pengayaan terbesarnya adalah pabrik pengayaan bahan bakar di Natanz yang terletak sekitar 3 lantai di bawah tanah. Lokasi bawah tanah itu tampaknya bertujuan untuk melindunginya dari pengeboman. Sementara situs nuklir Iran di Fordo digali lebih dalam di sebuah gunung. Nah, menurut para ahli militer, Israel sebenarnya dapat mengambil sebagian besar situs-situs nuklir Iran tanpa bantuan AS. Namun, itu akan menjadi operasi beresiko yang melibatkan serangan berulang kali. Artinya, Israel harus menyediakan cukup banyak senjata untuk menyerang Iran dan Israel harus berurusan dengan sistem anti pesawat yang dipasok Rusia. Sementara AS dinilai akan jauh lebih siap untuk menghabisi target-target sulit Iran dengan menggunakan bunker busternya yang paling kuat yaitu Massive Ordnance Penetrator seberat 30.000 pon atau 14.000 kg. Penghancur bunker itu pun hanya bisa ditembakkan oleh pesawat pengebom B-2 dan Israel tidak memilikinya. Sejauh apa serangan militer bisa menghancurkan program nuklir Iran? Eric Brewer dari Inisiatif Ancaman Nuklir yang juga mantan analis intelijen AS menyebut sebuah serangan oleh Pentagon mungkin dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada serangan Israel. Ia menilai serangan militer hanya dapat mengganggu dan menunda program nuklir tersebut, tetapi tidak dapat menghancurkannya. Lebih jauh, meskipun situs-situs nuklir Iran dapat dihancurkan, namun pengetahuan pengayaan uranium Iran yang sekarang sudah maju tidak dapat dihancurkan. Pasalnya, Iran pernah mengatakan mengembangkan nuklir adalah sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Mereka juga menegaskan tidak akan menggunakannya sebagai persenjataan.
Kemampuan nuklir itu dipakai sebagai pilihan pembangkit energi di luar energi fosil. Selain itu, Iran mengembangkan teknologi nuklir di bidang kesehatan. Misalnya teknologi radiofarmasi untuk mendeteksi berbagai jenis kanker dan pengobatannya. Terdapat pula teknologi radiasi nuklir untuk pertanian. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan, masyarakat Iran berhak untuk maju dan berkembang. Tidak seorang pun di dunia yang bisa menghentikannya. Bahkan menurut Kelsey Davenport dari Asosiasi Pengendalian Senjata, Iran akan merespon serangan terhadap program nuklirnya dengan memperkuat fasilitasnya dan memperluas programnya. Selain itu, jika situs nuklir Iran diserang, banyak analis melihat adanya resiko bahwa Iran akan mengusir para inspektur Badan Tenaga Atom Internasional yang bertindak sebagai pengawas dunia di tempat-tempat seperti Natanz dan Fordo. Artinya, Iran akan menjalankan program nuklirnya menjadi lebih rahasia karena tidak ada inspektur dari Badan Tenaga Atom Internasional dan penghentian kerjasama. Ya, itu tadi kemungkinan yang bakal terjadi apabila fasilitas nuklir Iran diserang oleh AS maupun Israel. Meskipun situs-situs nuklir Iran dapat dihancurkan, namun pengetahuan pengayaan uranium Iran tidak dapat dihancurkan. Ikuti terus berita seputar program nuklir Iran dan berita-berita terupdate lainnya hanya di YouTube Kompas.com.